Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat, para pemuda dan remaja penerus Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah kita semua diberikan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah untuk menuntut ilmu agama, istiqamah untuk hadir di majlis ta'lim, istiqamah untuk mencintai dan mendampingi guru-guru mulia, dengan harapan mudah-mudahan hidup kita terbimbing, selera kita terarah, sehingga kita meraih kehidupan yang bahagia dan selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya meraih husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ta'lim malam hari ini, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kurban. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Bapak Dr. Andes Bahdar Johan yang berpulang ke rahmatullah pada pukul 1 siang tadi di Rumah Sakit Pasar Bo. Doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah beliau. Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita mendoakan Allah berkahi umur kita sehingga bertambah umur kita semakin dewasa dan istiqamah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyembelih hewan kurban. Dan sudah kita praktekkan menyembelih hewan kurban yang sempurna, yang bagus, yaitu yang pertama adalah dengan al-ihdad, menajamkan pisaunya, kemudian dituntun dengan baik, dengan lemah lembut, kemudian direbahkan juga dengan lemah lembut, dan pada saat penyembelihan harus putus apa? Harus putus tenggorokan, kerongkongan, dan wajadain, dua saluran darah, vena dan arteri, ya. Jadi kerongkongan, tenggorokan, al-hulqum wal marri, kemudian dua saluran darah, al-wajadain. Nah, kemudian kalau seandainya belum terputus, kemudian diangkat, baru ditaruh lagi setelah lama, ditaruh lagi, dipotong lagi, maka dagingnya itu tidak halal untuk dimakan, ya, karena binatang tersebut dianggap sebagai bangkai. Sayang nggak? Sayang, karena nggak belajar, nggak ada ilmu, ya. Tapi kalau seandainya tidak diangkat, dilihat ternyata masih tersambung, kemudian dipotong lagi, gimana? Sah nggak? Boleh, ya. Makanya nanti yang mau belajar kurban atau belajar menyembelih itu jangan diangkat dulu sebelum yakin. Tahan aja goloknya itu di leher kambing atau sapi yang kita sembelih sambil dilihat. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai kurban. Yang pertama, hukum kurban ada berapa? Ada berapa hukum kurban? Ada dua, ya. Dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i. Yang pertama
asal kurban dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Jadi kalau antum ditanya atau antum ragu apa hukumnya berkurban, hukumnya sunnah muakkadah. Bedanya sunnah dengan sunnah muakkadah apa? Kalau sunnah itu Rasulullah lakukan, tapi kadang-kadang ditinggal, kemudian lakukan lagi, kadang-kadang tinggal lagi. Tapi kalau sunnah muakkadah itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Makanya disebut muakkadah, sunnah yang ditegaskan. Karena meskipun itu sunnah, tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Paham tuh? Jelas bedanya antara sunnah dan sunnah muakkadah. Jelas? Baik. Jadi hukum asal kurban adalah apa? Sunnah muakkadah dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal sama sunnah muakkadah. Hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan hukum sunnah adalah wajibatun fil umri, ya. Wajibatun fil umri au fi kulli amin, wajib satu kali setiap tahun. Jadi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, antum mengamalkan mazhab Imam Abu Hanifah, antum harus tiap tahun berkorban dan hukumnya wajib. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Baik. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i ada juga kurban yang hukumnya wajib. Dari sunnah berubah menjadi wajib. Seperti apa itu? Hukum dari sunnah menjadi wajib seperti apa? Kalau seseorang bernazar untuk berkurban. Jadi kurban sunnah berubah menjadi wajib kalau ada nazar. Paham tuh? Kurban sunnah berubah jadi wajib kalau ada nazar. Kalau nggak ada nazar berarti kurban sunnah. Jelas sampai sini? Coba Buya ulang. Korban yang ada nazar hukumnya apa? Korban yang tidak ada nazar hukumnya sunnah. Baik. Nah kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i yang sunnah ini dibagi dua. Ada sunnatu ainin, ada sunnatu kifayatin. Ada yang disebut sunnah ain, ada yang disebut sunnah kifayah, khusus masalah kurban. Khusus masalah kurban. Kita biasa sering tahu fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu ain semuanya wajib. Ain itu artinya individu. Semua individu wajib, setiap kita wajib. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah, kalau belum ada yang melaksanakan, semuanya fardu. Kalau belum ada yang melaksanakan. Tapi begitu ada yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan gugur. Artinya kalau fardu kifayah itu fardu yang bisa diwakilkan. Kalau sudah ada yang mengerjakannya maka sudah gugur. Contoh, sholat jenazah. Sudah ada yang mensolatkan, yang tidak mensolatkan tidak berdosa. Karena bebannya sudah diwakilkan, dipikul oleh sebagian orang. Tapi kalau nggak ada yang mensolatkan jenazah, maka semua kampung itu berdosa. Paham tuh? Sama dengan sunnah ain. Sunnah ain ini lil munfarid, bagi orang yang sudah punya pemasukan tapi belum menikah, belum ada tanggungan istri, anak-anak, tapi dia sudah punya pemasukan, sudah kerja misalkan ya, atau sudah mencari nafkah, cuma belum menikah, begitu. Nah ini hukumnya sunnah ain. Fil umri marrah, satu kali seumur hidup. Kalau sunnah kifayah bagi orang yang sudah berkeluarga.
ayah, ibu, anak-anak. Bagaimana sunnah kifayah itu? Kalau sunnah ain kan ayah, ibu, anak-anak seharusnya sunnah nih, menyembelih hewan kurban. Tapi karena satu ayahnya ini sudah berkurban, maka yang lain tidak berdosa. Yang lain tidak dianggap meninggalkan sunnah. Bahkan yang lain keluarganya dapat pahala sunnah karena sudah diwakilkan oleh salah seorang dari anggota keluarganya. Jadi sebetulnya kalau kita keluarga ada berenam, satu sudah berkorban, cukup nggak yang lain? Cukup. Nggak berkorban yang lain nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Begitu. Itu maksudnya sunnah kifayah. Berarti kalau begitu, Buya boleh nggak kalau kurban itu digilir? Tahun ini bapaknya, tahun besok ibunya, tahun besok anaknya nomor 1, tahun besok anaknya nomor 2. Boleh nggak? Boleh? Boleh. Namanya sunnah apa itu? Sunnah kifayah. Kalau tahun ini bapaknya, yang lain dapat pahala nggak? Dapat. Yang lain nggak korban dianggap meninggalkan sunnah nggak? Tidak. Karena hukumnya sunnah kifayah. Besok emaknya, ibunya, maminya, mamanya, umminya, emaknya, nyaknya, ya. Bapaknya dapat pahala nggak? Anak-anaknya dianggap ninggalin sunnah nggak yang nggak korban? Paham tuh? Jelas sunnah kifayah. Kalau sunnah ain buat siapa? Buat yang belum menikah tapi sudah punya pemasukan. Paham tuh? Nah, ini sarankan antum ini dari sekarang ayo berkorban, nabung begitu. Mau setahun dapat beli kambing 1, alhamdulillah. Mau 2 tahun, alhamdulillah. 3 tahun, alhamdulillah. Enggak nabung, inna. Jadi bukan masalah uang kalau korban, masalah kemauan. Bukan tidak ada kemampuan, tapi tidak punya kemauan. Banyak orang yang pekerjaannya itu sebagai pemulung ya, sebagai pemulung, tapi dia menabung. Begitu datang Idul Adha, dia serahkan uang tabungannya untuk membeli 1 ekor kambing yang paling gemuk. Setahun targetnya dapat 4 juta. Setahun itu kan 365 hari. Supaya dapat 4 juta nabung berapa sehari? Berapa Pak? 15.000. 15.000. Ya, 15.000. Dia cari barang bekas, dia jual buat makan, disisihin buat korban. Terus begitu. Sampai dapat 4 juta dibeliin kambing yang gemuk. Ya. Ini antum yang muda-muda itu harus punya planning begitu. Insyaallah hidup antum berkah. Insyaallah. Buktiin deh yang punya planning kurban sejak muda ya. Jadi kurban itu bukan hak orang tua doang. Antum yang muda juga ayo korban begitu. Apalagi yang uang jajannya gede. Masa kebeli motor gak kebeli kambing, betul? Punya motor nggak korban-korban, punya motornya di dunia doang, nanti di akhiratnya ngesot. Kenapa? Karena nggak punya kendaraan. Tapi kalau punya mobil di dunia, rajin korban, dunia akhirat dia punya kendaraan. Mau nggak begitu? Jadi ubah itu. Kalau kata orang sekarang apa namanya? Pinset, bukan pinset, mindset. Pinset buat nyabut uban ya. Ubah mindsetnya, dan bukan pinsetnya, bukan. Ubah mindset. Kurban hanya untuk bapak saya. Kata siapa? Antum yang muda-muda ini ayo korban. Siap nggak? Siap tahun depan? Siap tahun depan? Buya pengen dengar tahun depan ada anak muda aswaja yang korban 1 ekor kambing. Amin. Ya Rabbal. Punya handphone 3 juta. Ya, korban bilang nggak mampu. Aduh, saya belum mampu korban Bu ya. Handphonenya berapa duit? 7 juta. Nggak mampu apa begitu? Ya.
karena belum direncanakan. Coba nih yang muda-muda antum nih aswaja nih, mau laki mau perempuan, ada sedikit tabung, sedikit tabung, sedikit tabung, gitu ya, insya Allah. Baik. Jadi sunnahnya ada sunnah ain dan sunnah kifayah. Nah sekarang ada lagi perbedaan-perbedaan antara kurban sunnah dan kurban wajib. Ini penting. Kurban sunnah dan kurban wajib, perbedaannya adalah hak meminta bagian kurbannya. Itu yang pertama. Hak meminta bagian kurbannya. Kalau hewan kurbannya sunnah, contoh, Buya menyerahkan 1 ekor kambing ke panitia di Masjid Jami At-Taqwa. Buya serahkan. Ini kurban saya. Kurban apa Buya? Kurban sunnah. Kurban apa? Sunnah. Atas nama siapa Buya? Oh, kalau panitianya begitu, cakep tuh. Berarti dia taklim. Atas nama Buya. Oh iya. Buya mau minta apa? Mau minta hati kambingnya. Boleh nggak? Boleh nggak? Oh nggak bisa Buya. Serakah benar Buya. Jangan hati dong. Semua di sini pengen nyate gitu. Boleh nggak panitia begitu? Nggak boleh. Panitia itu pemegang amanah peserta kurban, bukan penguasa hewan kurban. Semuanya ngikut tuntunan Rasul, bukan ngikut tuntunan ketua panitia. Kecuali dalam masalah teknis, boleh ketua panitia. Ya. Tapi kalau dalam masalah hukum, jangan pakai menurut saya. Menurut saya. Itu kalau ada ketua panitia korban menurut saya, tinggalin rame-rame. Wah ngeri kita, kenapa tinggalin? Karena nggak dapat pahala. Mau capek-capek dapat daging doang 7 on? Mau nggak? Rugi lah. Betul nggak? Kita pengen dapat daging 7 on, alhamdulillah. Tapi yang paling kita pengenin apa? Pahala. Antum yang muda-muda jadi panitia korban nih, yang laki yang perempuan, yang lakinya bantu ibu-ibu masak, yang lakinya bantu masak. Balik ya. Masa yang laki bantuin masak, yang perempuan nyacakin pahala? Yang laki nyacakin pahala, bantuin laki-laki bapak-bapaknya, yang ibu-ibu bantuin masak. Niatnya apa? Nggak dapat daging, nggak apa-apa. Saya emang nggak ngarepin daging. Yang penting saya dapat pahala. Ya, pahala ikut pahala, sama-sama dapat pahala orang yang berkurban begitu. Tiap bulu dapat 1 pahala, banyak nggak? Orang kurban tuh tiap bulu dapat 1 pahala. Sekarang aneh tanya, berapa bulu kambing itu ada di kambing? Berapa helai bulu kambing? Pernah ngitung nggak? Enggak ngitung. Pingsan ente ngitung tuh. Belum kelar udah pingsan. Banyak, saking banyak pahalanya. Netes darah diampuni dosa-dosa yang lalu. Kemudian yang ketiga jadi matiyah, jadi kendaraan di hari akhirat. Allahu Akbar. Gimana nggak untung tuh, ya? Cuman 3 juta dapat kendaraan. Di dunia pengen kendaraan harus ngeluarin 7 juta, betul? Kalau roda 4 harus ngeluarin 50 juta. 3 juta dapat kendaraan di akhirat. Kagak ngisi bensin, kagak tune up, kagak bocor bannya. Kalau kendaraan di dunia mobil, motor bocor nggak bannya? Motor Buya bocor mulu bannya. Bukan masalah bobot, bukan. Ya. Kalau mobil, Allah, 3 juta dapat kendaraan di akhirat, Allah. Kendaraannya nganterin ke surga lagi. Kalau nggak mau, masya Allah, apalagi yang dia mau? Ya, apalagi yang dia mau? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang muda-muda ayo korban. Kalau bapaknya belum korban, anaknya korban. Biar nanti anaknya naik kendaraan, ajak bapaknya. Bisa nggak? Nggak tahu ya, nggak jamin. Kalau kata Allah boleh, silakan. Boleh bonceng nggak? Boleh. Gitu. Ya. Biasanya kan anak yang soleh itu bisa nolong orang tua. Nah, jadi kalau yang sunnah boleh minta, boleh nggak? Boleh. Berapa mintanya boleh? Bolehnya berapa mintanya? Nih, sebetulnya mintanya itu nggak ada batasnya. Peserta kurban minta semua, boleh nggak? Boleh nggak? Ini Pak, saya serahin 1 ekor sapi. Tolong dipotong, tolong diseset kulitnya.
Baik. Bapak korban apa? Korban sunnah. Atas nama siapa? Atas nama saya. Berarti Bapak boleh minta? Boleh. Baik. Boleh minta? Boleh. Apa yang Bapak minta? Semuanya. Kecuali buntut sama kuping. Panitia boleh nggak? Ngelarang? Nggak boleh. Paling gerendang panitianya. Kalau begitu apa? Potong diri aja gitu kan, paling begitu. Tapi sebenarnya secara hukum boleh nggak? Boleh. Tuh, tapi pahalanya beda, ya pahalanya beda. Yang kedua, diambil sedikit, sisanya sedekahin. Itu pahalanya lain lagi. Yang ketiga, sedekahin semua, pahalanya lain lagi. Kemudian kalau pengen ngikutin batasan yang standar, sepertiga buat peserta kurban. Ini riwayat Ibnu Abbas dalilnya ya, hadisnya riwayat Ibnu Abbas. Sepertiga buat sendiri, sepertiga buat sedekah. Kalau sedekah kepada fakir dan miskin, sepertiga buat hadiah. Kalau hadiah buat siapa? Hadiah buat siapa? Kalau sedekah boleh nggak ke orang kaya? Sedekah boleh nggak ke orang kaya? Marah orang kaya. Pak, saya mau sedekah sama Bapak. Diterima nggak kira-kira? Kalau sedekah kepada fakir dan miskin. Kalau hadiah, fakir boleh nggak? Miskin? Orang kaya? Boleh. Boleh. Orang Kristen? Orang Kristen boleh nggak? Boleh. Kalau dari daging hewan kurban yang sunnah. Tuh catat tuh. Banyak yang nanya sama Buya tuh. Boleh nggak daging kurban diberikan kepada orang di luar agama Islam? Jawabannya boleh. Tapi boleh dari hewan kurban sunnah. Boleh dari hewan kurban sunnah. Kelas? Nah, jadi kalau hewan kurban begitu. Kalau yang sunnah ya. Nah, kemudian hewan kurban sunnah tapi atas nama almarhum. Atas nama siapa? Almarhum. Misalkan antum nih udah nabung mau kurban nih tahun depan. Atas nama siapa? Atas nama kakek deh. Masih ada apa udah meninggal? Udah almarhum. Ya khair. Almarhum Bapak Fulan bin Fulan, gitu ya. Dah. Saya mau minta hatinya. Nggak boleh. Jadi hewan kurban sunnah yang diatasnamakan almarhum itu yang membeli hewan kurbannya tidak boleh meminta apapun dari hewan kurbannya. Dia dan orang yang ditanggung nafkahnya oleh dia. Berarti dia, istrinya, anak-anaknya nggak boleh. Jelas nggak nih? Pamannya antum punya kakek udah meninggal, antum kurban. Ini saya serahkan kurban saya 1 ekor kambing. Saya minta paha belakang, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Padahal kurbannya kurban sunnah, cuma atas nama almarhum. Itu juga nggak boleh meminta di dalam mazhab Imamuna Al-Imam Syafi'i. Nggak boleh minta. Semua disedekahkan. Paham tuh? Nah, jadi kalau atas nama almarhum jangan minta gitu. Nah, kalau sapi 5 orang atas nama, nih 7 orang sunnah semua. 7 orang sunnah semua. Yang 5 atas nama yang masih hidup. Yang 2 atas nama almarhum. Bagaimana yang 5? Boleh minta nggak? Sapi 1, paham nggak maksudnya? Sapi kan 1, berapa orang? 7. Yang 5, ini semua sunnah nih, semuanya, semua sunnah. Cuman yang 5 buat yang masih hidup, yang 2 buat almarhum almarhumah. Kan nyampur tuh. Boleh minta nggak yang 5? Boleh. Boleh minta. Yang nggak boleh minta yang mana? Yang 2 jangan ikut-ikutan. Yang 5 dikasih masa saya enggak. Ini panitia nggak adil nih. Nggak bener panitia nih. Nggak begitu. Paham tuh? Nah.
Kemudian yang wajib, hewan kurban yang wajib. Hewan kurban yang wajib sama dengan hewan kurban sunnah atas nama almarhum dan almarhumah. Tidak boleh diminta sedikit pun bagiannya. Paham itu? Gak boleh minta, semuanya kasih. Semuanya gak boleh. Tapi boleh gak dia nerima dari daging hewan kurban orang lain? Boleh gak? Atas nama hadiah, boleh gak? Boleh, begitu. Boleh. Kalau dia takwa nih, mudah-mudahan udah aman nih. Yang begitu-begitu tuh. Ya makanya yang diselesaikan itu urusan peserta kurban dulu. Data nih peserta kurban berapa orang? Pak, bapak kurbannya kurban apa? Wah, saya emang nggak mau pusing lah. Mau kurban apa, kayak kurban apa? Yang penting saya udah ngasih sapi 1 ton. Itu Buya bilang nggak ada adab dalam ibadah. Jangan berpikir kita ngasih sapi 1 ton, 2 ton, 3 ton, itu Allah pasti terima. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, daging hewan kurbanmu, darah hewan kurbanmu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Jadi urusannya bukan 1 ton, bukan 2 ton ya. Karena itu nggak sampai ke Allah. Kalau dia itu tidak bertakwa. Maksudnya bukan berdasari dengan ilmu, bukan didasari dengan keimanan, berharap supaya hewan kurbannya diterima. Kalau saya ini hewan kurban 1 ton ini, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan diterima ya Allah. Kurbannya kurban apa Pak? Saya belum ngerti, bagaimana ajarin saya. Kurban Bapak ada nazarnya enggak? Enggak ada. Oh, berarti Bapak kurban sunnah. Atas nama siapa Pak? Atas nama almarhum. Berarti Bapak enggak boleh minta, enggak apa-apa. Saya ikhlas, saya ridho. Yang penting hewan kurban saya diterima. Kira-kira bagus enggak begitu? Bagus enggak begitu? Ini udah ngasih kambing, krempeng, kagak kuat diri, ya. Gak kuat diri, udah puyeng aja begini. Udah kunang-kunang kambingnya. Ma panitia dikasih bodrek kagak baik-baik. Udah gitu marah-marah. Kurbannya kurban apa? Alah, udah gak usah nanya-nanya lah, repot. Coba antum bilang sunnah, coba bilang sunnah. Keringetan nggak? Wajib. Keringetan nggak? Ngos-ngosan nggak? Itu agak repot berarti. Kalau yang repot tuh masak rendang, betul nggak? Beli santan. Kemana? Pasar. Beli apa lagi? Bumbu rendang. Ya, beli daging. Banyak gak keluar duit? Habis itu masak santan sampai mendidih, masukin bumbu. Bumbu ditumis dulu. Kemudian masukin santan, habis berminyak baru masukin daging. Buya tanya, sejam mateng nggak? 2 jam? 3 jam? Belum, masih alot. 4 jam? Masih alot. 5 jam baru empuk. Itu repot nggak? Ngapa dijabanin itu? Ngapa itu bilang nggak repot? Bilang nggak repot. Ya itu nggak repot itu mah. Karena dia tahu bahwa nanti udah mateng hasilnya enak. Nah ini karena nggak paham, bilang repot, cuman bilang sunnah ma wajib. Karena nggak tahu dia bakal nanti pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahim tuh? Kurban wajib tidak boleh diberikan kepada orang kafir, tidak boleh diberikan kepada orang Kristen dan orang-orang di luar Islam, tidak boleh. Fahim tuh? Jadi panitia ini harus amanah. Kalau ada kurban wajib itu khusus. Kalau mau dibagi kepada orang-orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang di luar Islam, boleh nggak? Boleh kalau tetangga kita bagi. Tapi sisihin di awal. Ambil dari hewan kurban yang Jelas? Jelas? Ya. Nah kemudian sebagai penutup, Buya ingin menyampaikan hukum tentang soal ini. Banyak pertanyaan juga. Bolehkah niat kurban dan niat akikah disatukan dalam satu hewan kurban? Saya belum akikah, saya mau kurban. Satu kambing saya mau pakai niat 2 gitu. Bisa nggak ada kemungkinan begitu? Bisa nggak? Hemat energi, hemat biaya kan? Ya. Satu kambing buat 2 niat, akikah dan kurban. Boleh nggak?
Kita fokus dalam mazhab Imamuna Al-Imam Syafi'i. Jawabannya cara singkat. Dalam mazhab Imamuna Al-Imam Syafi'i ada pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Ini ulama Imam Syafi'i. Yang kedua ada pendapat Imamuna Al-Imamur Ramli. Sama-sama dalam mazhab Imamuna Al-Imam Syafi'i. Kita dengar dulu, kita lihat dulu pendapat Imamuna Al-Imamur Ramli. Beliau mengatakan boleh satu ekor hewan kurban diniatkan untuk kurban dan akikah sekaligus. Dan orang itu dapat pahala kurban, pahala akikah sekaligus. Kata siapa nih? Kata Imam Ramli. Imam apa? Ramli. Ada teman ente namanya Ramli? Berarti nama ulama tuh. Ya. Ramli begitu. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Imam Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan sebaliknya. Tuh. Padahal sama-sama mazhab Imam Syafi'i, tapi beda jauh. Imam Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan tidak boleh menyatukan dua niat kurban dan akikah dalam satu ekor hewan kurban, harus dipisah. Kenapa? Karena karakter ibadahnya berbeda. Yang satu sunnahnya dibagikan daging mentah, yang satu sunnahnya dibagikan daging matang. Mana yang sunnah mentah? Kurban. Mana yang sunnah matang? Akikah. Dari situ udah beda. Yang kedua adalah masalah waktu. Kalau kurban ada waktu muayyan, waktunya tertentu. Kemarin udah kita bahas ya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 13 batasnya qoblal ghurub, sebelum maghrib. Ya, tanggal 13. Boleh nggak motong hewan kurban malam-malam? Tanggal 10 malam atau tanggal 11 malam. Atau tanggal 12 malam, 13 malam. Kalau 13 malam nggak sah. Karena udah masuk tanggal 14. Tapi kalau 10, 11, 12 malam boleh nggak? Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Jadi motong korban malam-malam makruh. Begitu. Nah, kalau Imam Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan tidak boleh digabungkan. Tidak boleh. Jadi harus satu. Kalau kurban, kurban. Kalau akikah, akikah. Nah, pertanyaannya, mana yang harus saya dulukan, Buya? Kurban dulu atau akikah dulu? Begitu. Ya, kurban dulu atau akikah dulu? Begitu. Mana harus saya dahulukan? Kalau seorang anak yang belum diakikahkan, maka dahulukanlah kurban. Umpamanya antum nih, ayah antum dulu nggak mampu, belum diakikahin sampai gede. Antum punya rezeki, orang tua antum udah meninggal. Mana yang didahuluin, akikah atau kurban? Kurban. Kenapa? Karena kalau kurban fidaun an nafsihi. Kurban itu adalah tebusan untuk dirinya sendiri. Sedangkan akikah itu fidaun an waladihi. Kalau akikah itu tebusan untuk anaknya. Kalau kurban kan tanggung jawab kita masing-masing. Kepala rumah tangga. Ya, ibu juga boleh, anak juga boleh. Karena itu tebusan untuk diri masing-masing. Kalau akikah, yang harus mengakikahkan siapa? Kita sendiri atau bapak kita? Bapak kita. Nggak ada akikah sendiri. Saya mengundang bapak-bapak dalam rangka akikah. Kan bapaknya udah mati. Saya inisiatif. Menurut saya kalau disingkat meruya. Jadi kalau masalah ibadah jangan pakai mazhab meruya. Menurut ini mazhab meruya nih. Jangan sampai begitu. Ada lagi yang lucu, cucu pakai kain kakek. Akhir zaman. Ini akikah siapa? Kakek saya. Yang akikahin siapa? Saya. Ente siapanya? Cucunya. Akhir zaman. Udah Buya ceramah akikah, ceramah sedekah. Karena nggak sah, begitu.
Masa cucu akikahin kakek, dari mana itu? Makanya wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau ada setiap amal tidak didasari ilmu, maka amal itu tertolak dan tidak diterima. Jadi kalau masalah ibadah jangan pakai mazhab apa? Marwiyah. Menurut jelas. Nah, kalau seandainya tadi kan didahulukan kurban ya daripada akikah gitu ya. Setelah kurban dia ada rezeki lagi. Gitu. Duluin mana? Kurban tahun depan atau akikah dulu? Baru akikah. Kan kurbannya udah ya. Nah, baru akikah. Tapi ayahnya udah meninggal. Nah, kalau ayah udah meninggal boleh akikah boleh enggak? Bahkan enggak dianjurkan akikah sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, saya ayah sudah meninggal, saya mau akikahin untuk diri saya sendiri, boleh nggak Imam? La baksa, jawabannya begitu. Ya nggak apa-apa kalau mau, Pak. Tapi itu sebetulnya lebih kental bukan akikahnya, sedekahnya. Pahalanya kirimin buat almarhum ayah, begitu. Cuma kalau bapaknya masih hidup, bagaimana? Nah, ya, bapaknya masih, saya udah dapat penghasilan, udah nabung misalkan. Saya tahu saya belum diakikahin, makanya orang tua kalau ngakikahin anaknya masih bayi, dia gede kasih tahu. Kamu nih udah saya akikahin ya, jangan bingung ntar. Ditanya kamu udah akikah belum? Waduh, nggak tahu saya. Enggak, emang nggak nanya? Enggak, bapaknya mana? Udah meninggal, gimana nanya ya kan? Ibunya nggak tahu juga. Nah, itu jangan sampai begitu orang tua, jangan lalai. Kasih tahu nih. Kita akikahin anak kita umur 14 hari, 21 hari, atau masih setahun kan belum inget ya. Nanti dia udah besar kasih tahu, kamu sudah ayah akikahkan. Nah, gitu. Baik, Tom. Jadi, tadi apa? Buya lagi bahas apa tadi? Hah? Ayo, lagi bahas apa tadi? Ya, Buya nggak mau, nanti Buya jelasin pada bengong semua nih. Ayahnya masih, kalau ayahnya masih ada gimana? Nah, ayahnya masih nggak mampu, ayahnya masih nggak, antum punya duit, belum akikah antum, ayah masih ada, gimana caranya? Kasih duit ke bapaknya, Pak, ini duit dari saya, 4 juta, buat apa Jang? Akikahin saya Pak, saya kan belum diakikahin sama bapak. Oh iya Jang, tadi akikahin sama bapak ya, kambing ya Jang, iya 2. Kurang Jang, duitnya 4 juta mah. Tambahin lagi deh Pak, 4 juta lagi, 8 juta. Alhamdulillah. Nah, beli kambing 2 yang gede-gede ya Pak, beliin. Kalau kambing mah jangan bapak udah gak sanggup, ngelihat mata juga udah rabut. Jalan aja udah pada sakit ya. Dengkul sampai ke bawah tuh udah gemeter. Ente aja deh yang lihat, yang cari kambingnya. Siap Pak. Duitnya kasih gak ke bapaknya? Kasih ke bapaknya duitnya dulu. Pergi dia ente beli kambing. Zaman sekarang udah canggih pakai handphone, video call. Pak, ini kambingnya Pak, bagus nggak? Bagus. Boleh nggak yang ini Pak? Boleh. Yang ini juga ada lagi Pak? Boleh. Nah begitu ya. Atau bapaknya nggak usah repot-repot video call, terserah ente aja deh, begitu. Boleh nggak? Yang penting ente yang cariin. Tapi duitnya udah diserahin ke siapa? Nanti udah dapat kambing, duitnya minta sama bapaknya, Pak ini udah kambing udah dapat nih, bayarin gitu. Jangan sampai nggak diserahin dulu tuh duit. Ah sama aja Bu ya, kan terbulak-balik lagi ke saya. Jangan, serahin dulu biar bapaknya itu megang dulu, pindahin tanggung jawabnya itu. Nah antum yang punya duit itu biar disuruh-suruh sama bapaknya, nyari kambing, urusin makanannya, urusin ininya. Paham tuh? Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Nah boleh begitu. Baik. Biar rasa ini taklim kita untuk kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menambah ilmu kita, dan mudah-mudahan kita semua semangat untuk berkorban dan memasukkan korban sebagai salah satu prioritas dalam agenda kehidupan kita.